Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Kalian pernah dengar gak sih, ada sebuah festival religius di India di mana mereka tanpa takut menusuk muka dan badan mereka dengan benda tajam. Sebenarnya, buat apa dan kenapa sih mereka melakukan itu? Ada makna tertentu kah di sana? Atau justru hanya sebatas tradisi? Penasaran? Kali ini Sita bakal cerita ke kalian tentang Thaipusam supaya kalian bisa lebih memahami dan selangkah lebih dekat dengan festival ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja. Thaipusam adalah tradisi umat Hindu yang dirayakan oleh orang-orang Tamil pada bulan purnama pertama di bulan Thai dalam kalender Tamil, atau sederhananya sekitar bulan Januari atau Februari Meredos. Thaipusam dirayakan bertepatan dengan bintang Pusha yang dikenal sebagai Pusam dalam bahasa Tamil. Kata Thaipusam ini kombinasi dari nama bulan, Thai, dan nama sebuah bintang Pusam. Thaipusam dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur dan penghormatan masyarakat Hindu Tamil pada Dewa Morgan, yaitu dewa perang dan pelindung negeri Tamil. Menurut kepercayaan Hindu, Dewa Morgan menang melawan iblis jahat bernama Surapatman dan saudara-saudaranya dengan menggunakan senjata pemberian Dewi Parwati, yaitu ibunya sendiri. Senjata ini disebut Vel atau senjata perlambang keilahian yang dijadikan objek penyembahan pada Dewa Morgan di kuil-kuil pemujaannya. Selama festival Thaipusam, Meredos akan sering mendengar kata kavadi. Sebenarnya itu apa sih? Jadi, kavadi itu bisa diartikan sebagai beban fisik yang digunakan sebagai persembahan atau offering kepada Dewa Morgan. Selama perjalanan menuju kuil, para umat akan menari sambil memikul beban ini. Lalu, tahukah kamu, selama prosesi festival Thaipusam, sebenarnya ada 7 macam kavadi yang bisa kita temui loh. Kavadi jenis ini adalah kavadi yang paling populer bisa kita temui. Kavadi ini biasanya diisi dengan susu sapi segar dan dibawa ke kuil Dewa Morgan di atas kepala. Susu tersebut akan digunakan untuk berdoa begitu pembawanya tiba di tempat tersebut. Kavadi ini terbuat dari 2 potongan kayu setengah lingkaran yang ditekuk dan dihiasi dengan bunga atau bulu merak, karena burung merak melambangkan kendaraan transportasi Dewa Morgan. Tol kavadi adalah jenis kavadi yang dipikul di atas pundak. Karena ringan, selain orang dewasa, anak-anak juga bisa membawanya. Alavu kavadi adalah menusuk lidah atau pipi dengan tombak, umumnya dikenal sebagai vel. Hal ini dilakukan untuk mengunci mulut mereka, supaya tidak membicarakan hal-hal yang buruk atau menyakitkan dan fokus ke festivalnya saja. Ini adalah persembahan kepada dewa dalam bentuk panci kecil berisi susu atau buah-buahan, bisa berupa apel, jeruk nipis yang diletakkan pada pengait di kodam mulkavadi, lalu ditusukkan ke tubuh. Kavadi ini adalah kavadi yang paling terkenal dan sering kelihatan selama perayaan Thaipusam. Bulu merak, bunga, dan ornamen warna-warni lainnya menghiasi kavadi yang berbentuk gapura ini dengan begitu indah, sehingga kavadi ini sering dikagumi oleh banyak orang. Kavadi ini adalah salah satu jenis kavadi yang paling umum, di mana tubuh pemikulnya ditusuk dengan kait yang kemudian diikat ke tali. Tali itu bisa diseret oleh orang lain sebagai semacam penebusan dosa atau diikatkan ke kereta. Orang tua yang telah dikaruniai anak biasanya melakukan karambu kavadi dengan menggendong bayi
dengan tongkat tebu untuk mengekspresikan pengabdian mereka. Nah, mau jenis kafah dimanapun yang dipilih, tujuan utamanya agar mereka bisa menunjukkan komitmen terhadap iman mereka dan motivasinya juga beragam. Mulai dari sebagai ungkapan rasa syukur, upaya menembus dosa, ada pula yang menyiratkan harapan terkabulnya kondisi tertentu. Misalnya, keinginan adanya kesembuhan, kesempatan mendapatkan edukasi, atau untuk diberi keturunan bagi pasangan yang sulit memiliki anak. Meskipun 6 dari 7 kafah ini sulit kita temui di tengah kondisi pandemi, tapi semoga semua umat yang membawa Pa'al Kafadi memiliki perjalanan yang aman dan hikmat untuk beribadah ke Dewa Morgan ya. Mungkin Meredos ada yang bertanya-tanya, mereka kesakitan gak sih waktu menjalankan festival ini? Sebenarnya begini Meredos, menurut pengalaman umat yang beribadah, kalau selama festival mereka menyerahkan pikirannya ke Dewa Morgan dan hanya fokus ke festival, maka rasa sakit itu tidak akan terasa. Selain itu, kemeriahan dan semangat dari orang-orang bisa memompa adrenalin supaya bisa fokus ke tujuan akhir dan bisa melupakan semua rasa lelah dan sakit yang dialami. Semua kesakitan yang dialami oleh tubuh baru muncul setelah proses berakhir. Hal ini sekaligus menyimbolkan proses perjalanan hidup. Ketika hidup memiliki suatu tujuan akhir dan kita berjuang untuk bisa mencapai tujuan tersebut, kita juga harus menjalani semua rintangan dan kesulitan yang ada di dalamnya. Tapi perlu diingat, mereka melakukan ini bukan asal tusuk ya Meredos. Tetap ada ritual dan aturan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya, sebelum melakukan festival ini, mereka harus berpuasa selama 48 hari dan hanya memakan satu jenis makanan. Makanannya juga harus vegetarian tanpa telur dan daging. Nah, gimana nih pendapatmu tentang festival ini? Komen di bawah ya. Sekian dulu video dari Sita. Jangan lupa ikuti terus sosial media kita. Kalbi Alfida Nakena, Bir Milenge.